Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Aryawan dari kelas D semester 4 dengan NIM 12120300145 ingin memaparkan laporan terkait pembelajaran bahasa Arab pada SMP Nusaibah. Loh, aja kenapa ada begituan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Aryawan. Saya dari kelas D semester 4 dengan NIM 12120300145 ingin memaparkan hasil laporan terkait pembelajaran bahasa Arab pada SMP Nusaibah. Nah, latar belakangnya dulu ya. Yang pertama itu keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara dewasa ini dianggap sebagai keterampilan tersulit oleh para pelajar dalam pembelajaran bahasa asing terutama bahasa Arab. Nah, yang ketiga itu adalah pembelajaran bahasa Arab yang kedua itu pembelajaran bahasa Arab lebih ditekankan pada teori. Yang ketiga, bahasa Arab dipelajari tidak diterapkan di tengah-tengah pembelajaran. Nah, dari latar belakang ini, mahasiswa melakukan observasi pada SMP Nusaibah Tersib dikarenakan oleh latar belakang ini. Yang pertama itu yang tadi saya sebutkan, keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara dewasa ini dianggap sebagai keterampilan tersulit. Saya mengambil latar belakangnya dari KMA 183 tahun 2019 pada tantangan internal. Nah, di situ disebutkan bahwa keterampilan menyimak dan berbicara itu sebagai dua keterampilan yang sulit dibandingkan dengan keterampilan menulis ataupun keterampilan membaca, yang sebenarnya dua keterampilan ini adalah keterampilan dasar sebelum kita berangkat ke keterampilan membaca dan menulis. Yang kedua itu pembelajaran bahasa Arab lebih ditekankan pada teori. Nah, ini sebenarnya terjadi hampir seluruh sekolah, baik itu madrasah maupun sekolah Islam, yang dimana pembelajaran itu hanya ditekankan pada teori saja tanpa digunakan secara komunikatif di kelas. Yang ketiga, bahasa Arab dipelajari tidak diterapkan di tengah-tengah pembelajaran. Nah, ini juga yang fatal sebenarnya, karena bahasa itu adalah alat komunikasi pada dasarnya, maka tidak akan berkembang suatu bahasa tanpa digunakan. Nah, ini menjadi bukan salah satu lagi, dan ketiga ini maksud saya yang menjadi latar belakang kenapa dilakukannya observasi terhadap pembelajaran bahasa Arab di SMP Nusaibah. Sumber yang dijadikan pegangan itu ada dua ya. Satu itu secara yuridis KMA 143 tahun 2019 dan pandangan Johnson secara teoritis. Secara KMA itu, KMA memandang bahwa pembelajaran yang baik itu dalam konteks ini adalah pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab pembelajaran itu tidak hanya membekas pada aspek pengetahuan saja, tapi membekas pada kepribadian dan juga berpikir. Karena pada dasarnya bahasa itu menurut para ahli juga berpengaruh terhadap berpikir seseorang, seperti itu. Yang kedua adalah pembelajaran bahasa Arab itu tidak hanya secara teori, tapi juga secara aplikatif, komunikatif di dalam pembelajarannya, sehingga para siswa ini dapat menerapkan apa yang mereka pelajari. Karena sejatinya bahasa itu harusnya digunakan, bukannya dipelajari teori-teorinya. Karena kebanyakan pembelajar bahasa Arab pada dewasa ini itu tidak dapat berbicara bahasa Arab karena terlalu banyak memikirkan teori, mempelajari teori, menghafal teori. Yang ketiga itu adalah pembelajaran bahasa Arab itu harus ada lingkungan berbahasa. Apa sih lingkungan berbahasa? Itu adalah lingkungan yang dimana kita menggunakan bahasa tersebut dengan secara real, sehingga kita itu adalah penutur asli dari bahasa tersebut. Seperti itu maksud dari KMA 183 tahun 2019. Menurut pandangan Johnson ini sebenarnya nggak beda jauh sama KMA 183, selaras, hanya beda-beda dikit. Yang pertama itu harus aktif. Pembelajaran bahasa itu harus aktif, jangan pasif. Jangan hanya gurunya saja yang menjelaskan bla 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 berbagai macam, tapi aktif, ada timbal balik antara guru dan murid. Nah, pembelajaran bahasa itu juga harus menyadari kalau bahasa itu sistematik. Jadi nggak menolak kalau bahasa juga harus dipelajari secara teoritis, karena agar kita tahu bagaimana susunan kata yang benar dalam suatu bahasa, terlebih lagi dari bahasa Arab.
Yang ketiga itu adalah bahasa itu harus disadari bahwa itu alat komunikasi. Nah, dengan pembelajaran bahasa Arab itu menganggap kalau bahasa Arab itu adalah sebagai komunikasi, sehingga seorang murid itu bisa menggunakannya, menyadari penggunaan ini sebagai bahasa real, seperti bahasa ibunya, sehingga ya mereka itu dapat berani untuk mengungkapkan isi pikiran mereka dalam bahasa yang dipelajari. Terus yang keempat, pembelajaran bahasa Arab itu bisa memonitor perkembangan bahasa mereka. Nggak cuman asal ngomong, nggak cuman sekedar ngomong, tapi pembelajaran bahasa Arab itu juga bisa memonitor, bisa mengoreksi. Semisal ada yang salah, maka kedepannya harus berkembang. Kesalahan itu bisa diminimalisir sampai tidak ada, sampai benar-benar sempurna dalam komunikasi. Yang kelima, menurut Johnson itu adalah bahwa pembelajaran bahasa Arab yang baik adalah pembelajaran yang menyertakan domain afektif. Apa sih itu afektif? Itu adalah sikap yang ada pada diri pelajar, baik itu minat, sikap, konsep diri, dan nilai. Bukan yang berhubungan dengan pribadi si anak tersebut. Nah, itu tidak bisa ditampik kalau afektif ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Nah, dengan kita memanfaatkan domain afektif ini secara tepat, maka pembelajaran bahasa Arab dapat berjalan dengan baik. Dengan cara apa sih? Dengan cara menaiki keinginan mereka, menaiki keminatan mereka terhadap pembelajaran bahasa Arab. Permasalahan pembelajaran bahasa Arab di SMP Nusaibah. Pembelajaran di SMP Nusaibah memenuhi kriteria pembelajaran bahasa Arab yang ideal dan diharapkan KM 183. Sebenarnya ini bukan tanpa dasar ya. Pada SMP ini digunakannya metode langsung dengan teknik guru yang menjelaskan ya. Lalu pembelajarannya pun dengan nazariyatul furu', bukan nazariyatul wihdah, yaitu dengan konsep parsial, bukan konsep kesatuan. Maka dari itu nahwu, sorof, dan lainnya itu dipisah, tidak dalam satu buku atau dalam satu mata pelajaran, tapi sudah dipisah-pisah, dan benar-benar menggunakan bahasa secara komunikatif dalam pembelajaran di kelas. Bukan hanya di kelas, tapi juga di luar kelas. Makanya disebut di situ terdapat bi'ah lugawiyah atau yaumul lugo pada suatu minggu dibagi-bagi, karena di SMP Nusaibah ini tidak hanya mempelajari bahasa Arab tapi juga bahasa Inggris. Hanya ada satu saja, yaitu keaktifan siswa laki-laki ketika pembelajaran, mengingat sekolah ini memisahkan kelas perempuan dan laki-laki. Nah, ini cuma satu saja permasalahan yang terdapat pada sekolah SMP Nusaibah, yaitu keaktifan pada siswa laki-laki. Sebenarnya di luar itu ada juga seorang guru yang sebenarnya tidak mengerti terkait kurikulum dan metode. Namun dikarenakan pada implementasi atau ketika pengajaran real di kelas, guru ini dapat melaksanakan pengajaran secara baik dan benar, sehingga murid itu tidak hanya duduk-duduk saja di kelas, namun mendapat ilmu yang memang berkesan di pikiran mereka, sehingga menurut mahasiswa pribadi itu tidak menjadi permasalahan. Namun hanya saja dapat ditingkatkan dengan pelatihan kurikulum ataupun terkait dengan metode pengajaran seperti itu. Namun secara garis besar tidak menjadi masalah buat mahasiswa. Ya, solusi yang disarankan oleh mahasiswa satu, mengenalkan sebuah fenomena yang menarik. Ini ditujukan kepada para siswa laki-laki. Terkait siswa perempuan, ternyata secara empiris ternyata memang memenuhi ideal yang diharapkan oleh KM 183. Mengenalkan sebuah fenomena yang menarik. Nah, mengenalkan fenomena ini akan menstimulus keminatan terhadap siswa laki-laki. Karena siswa laki-laki ya pada dasarnya memang lebih penasaran terhadap suatu fenomena. Misalkan fenomena yang baru-baru ini tentang game atau tentang yang lainnya yang berurusan dengan YouTuber tapi dengan menggunakan bahasa Arab. Maka diharapkan ini bisa menstimulus keinginan mereka dalam keaktifan di kelas. Permainan word in question. Nah, permainan kata dalam sebuah pertanyaan. Ini juga menarik dan ini juga bisa menstimulus keminatan siswa di kelas
Karena dengan permainan kata ini, siswa dituntut untuk bisa menggali mufrodat bahasa Arab yang mereka punya, sehingga mereka itu tidak bisa diam di kelas. Berikan pertanyaan pancingan. Nah, pertanyaan pancingan ini bisa pertanyaan-pertanyaan yang memang pengen kita jawab, bukan pertanyaan yang kita nggak bisa jawab seperti apa isim kana ini bla bla bla, tapi benar-benar pertanyaan yang membuat siswa itu pengen menjawab. Semisal, maja taf'alu fil bait nafsan, misalkan apa yang kamu pelajari, apa yang kamu lakukan ketika kamu sendiri di kelas, di rumah. Nah, diharapkan dengan pertanyaan ini mereka juga bisa berenergi dalam pembelajaran kelas. Yang itu memulai kelas dengan bertanya. Sebenarnya ini berkaitan dengan yang poin ketiga sih. Mulai kelas dengan bertanya. Bertanya ini bisa secara umum ya, bertanya tentang keadaan mereka, bertanya tentang aktivitas mereka yang sudah mereka kerjakan, bertanya tentang apa yang mereka baca, atau apapun itu yang berhubungan dengan kehidupan mereka, namun dalam bahasa Arab tentunya. Yang kelima, memberikan penghargaan. Nah, memberikan penghargaan ini kepada mereka yang dapat memenuhi kriteria atau harapan yang ditetapkan oleh RPP. Karena kurikulum pada SMP Nusaibah itu masih 2013, maka RPP memberikan penghargaan kepada mereka yang memang menjadi juara sekelas, juara satu dalam suatu pertemuan. Ini bisa mengincrease, menstimulus keminatan siswa untuk aktif dalam kelas, seperti itu. Dokumentasi ya, ini yang terakhir. Dikarenakan slide sudah pada dokumentasi, maka selesai sudah pemaparan laporan dari mahasiswa dengan nama Sandi Aryawan, kelas D semester 4 dengan NIM 121203045. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.